Selamat malam adik-adik tersayang. Sudah saatnya kita beristirahat. Tapi sebelum tidur, kakak punya cerita dari tanah Sunda. Cerita ini penuh keajaiban dan pesan yang indah. Namanya adalah Lutung Kasarung. Siap? Yuk, kita mulai. Di sebuah kerajaan bernama Pakuan Pajajaran, hiduplah seorang raja bijaksana yang memiliki dua putri cantik. Mereka adalah Putri Purbararang dan Putri Purbasari. Purbararang adalah kakak yang angkuh dan iri hati. Sedangkan Purbasari, si adik bungsu, berhati lembut dan penuh kasih. Suatu hari, sang raja ingin pensiun dan menyerahkan tahta. Tapi, siapa yang pantas jadi ratu? Setelah mempertimbangkan, ia memilih Purbasari karena kebaikan hatinya. Purbararang tentu saja murka. Apa? Aku yang lebih tua. Aku yang pantas jadi ratu. Bukannya si lemah lembut itu. Dengan hati penuh dengki, Purbararang menyusun rencana jahat. Suatu malam, Purbararang menyelinap ke kamar adiknya dan mengoleskan ramuan aneh ke tubuh Purbasari. Esok paginya, Purbasari terbangun dengan bintik-bintik hitam di tubuhnya. Purbararang pun menghadap ayahnya sambil pura-pura sedih. Ayah, lihat adik kita. Dia telah terkena penyakit kutukan. Mana mungkin dia menjadi ratu? Rakyat pun mulai takut, dan raja tak punya pilihan. Dengan berat hati, Purbasari diasingkan ke sebuah hutan terpencil. Meski sedih, Purbasari tak pernah marah. Ia tinggal di pondok kecil, bercocok tanam, dan bernyanyi bersama burung-burung hutan. Hingga suatu hari, datanglah makhluk aneh, seekor lutung berbulu hitam. Tapi matanya lembut, dan dia sangat cerdas. Lutung itu tak seperti kera biasa. Ia bisa berbicara dalam hati dan sangat sopan. Jangan takut putri, aku akan menjagamu. Namaku Lutung Kasarung. Hari demi hari, Lutung membantu Purbasari. Ia mencarikan buah, membuatkan sumur air jernih, dan membangun rumah dari bambu yang indah. Purbasari merasa nyaman. Ia merawat lutung itu dengan kasih sayang, seperti sahabat sejati. Dan di dalam hati si lutung, tumbuh rasa yang hangat. Apa Purbasari tahu bahwa Lutung Kasarung sebenarnya adalah pangeran dari kayangan yang sedang menjalani hukuman karena kesombongannya? Ya, dia adalah Pangeran Guruminda, dikutuk menjadi lutung sampai ia bisa membuktikan kerendahan hati
dan cinta sejatinya. Sementara itu, Tuan Putri Purbararang mendengar kabar bahwa Tuan Putri Purbasari hidup bahagia di hutan. Mana mungkin dia bahagia? Aku harus buktikan bahwa dia tak pantas jadi ratu. Tuan Putri Purbararang datang ke hutan bersama tunangannya, Pangeran Indrajaya. Kita adu siapa yang lebih cantik dan punya pasangan paling tampan, katanya. Tuan Putri Purbasari ragu, ia hanya punya lutung. Tapi si lutung berkata, "Percayalah padaku, Putri, jangan takut." Ketika tiba waktunya, keajaiban terjadi. Langit bergetar, cahaya turun dari langit, dan lutung Kasarung berubah menjadi Pangeran Guruminda yang tampan dan gagah. Semua orang terkejut, termasuk Tuan Putri Purbararang dan pangerannya. Tak hanya itu, bintik-bintik di tubuh Tuan Putri Purbasari menghilang dan wajahnya bersinar indah seperti cahaya rembulan. Rakyat yang ikut menyaksikan kagum pada Tuan Putri Purbasari. Dia tidak hanya cantik, tapi juga berhati mulia. Dialah ratu sejati kita. Tuan Putri Purbasarang menunduk malu. Ia minta maaf atas semua kesalahannya. Dan Tuan Putri Purbasari dengan hati yang lembut memaafkannya. Purbasari pun diangkat kembali sebagai Ratu Pakuan Pajajaran. Dan ia menikah dengan Pangeran Guruminda, yang kini telah bebas dari kutukan. Mereka memerintah dengan adil dan bijaksana. Hutan pun menjadi tempat yang damai, penuh bunga dan suara burung. Nah, adik-adik, itulah cerita Lutung Kasarung. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kebaikan hati, kesabaran, dan kasih sayang bisa mengalahkan iri hati dan kejahatan. Dan cinta sejati akan menemukan jalannya, meski dalam wujud seekor lutung. Sekarang, waktunya memejamkan mata. Bayangkan kamu berada di kerajaan yang indah, bersama Purbasari dan Pangeran Guruminda. Selamat tidur, adik-adik. Semoga mimpi kalian seindah dongeng ini.